Kalau misalnya kalau misalnya kameranya bermasalah nggak apa-apa juga sih Pak, off kamera. Yang Ya, penting suara jelas. ya. Cuman saya juga ngerasanya gimana gitu kalau udah Kurang Bismillah. ini ya Pak ya. Ya, Bismillah. betul. Ini sih gambarnya agak ada seperti ada penutupnya ya Pak. Ya, Gimana Pak? itu kamera webcam. Jadi Oh, ini kamera laptop. Jadi itu tertutup dengan kamera webcam. Ya, nah kalau sekarang kamera, sudah. nah Sekarang ini sudah. pakai kamera laptop. Baik. Iya. Ya, nggak jelas, tapi daripada tidak ada Jelas ya. kok, cukup jelas ya, cukup jelas tapi tidak ada penghalang ya. Oke, Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua siang ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan ibadah tadabbur bersama, yaitu kita insya Allah akan mentadaburi surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ini termasuk 4 surat yang diturunkan pertama kali. Jadi memang kita rencananya memang di program tadabbur kali ini kita mentadaburi surat sesuai dengan urutan diturunkannya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh atau manfaat atau mutiara-mutiara tadabbur dari tadabbur kita siang ini dengan mentadaburi surat Al-Qalam. Sebelumnya kita sudah mentadaburi 3 surat yang diturunkan sebelumnya, yaitu surat Al-Alaq, surat Al-Mudaththir, dan surat Al-Muzammil. Nah, ketiga surat tersebut sangat erat kaitannya satu dengan yang lain, dan mudah-mudahan kali ini kita bisa mengkaitkan lagi ketiga surat tersebut dengan surat Al-Qalam. Gitu ya Pak Ustadz? Ya. Alhamdulillah Ustadz Umar Maka sudah hadir dan kali ini ada di Jakarta. Kita berharap semuanya bisa mendapatkan kualitas suara dan networknya lebih bagus ya, sehingga bisa diterima dengan lebih baik lagi. Tidak ada hambatan mudah-mudahan insya Allah. Baik Ustadz, silahkan bisa dimulai kajian tadabburnya. Tafadol. Ya. Barakallahu fiik Mbak Hari dan seluruh jamaah Majelis Salim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah masya'afal. Hari ini mungkin tidak seperti biasanya yang gambar videonya mungkin jauh lebih terang dan jelas. Qadarullah 2 hari ini memang kamera webcam saya tidak tahu. Ketika mau tadabbur tiba-tiba error. Tapi kalau dicoba pagi-pagi baik, dan belum ketemu solusinya. Mudah-mudahan insya Allah segala bentuk keterbatasan pada kesempatan kali ini tidak mengurangi semangat kita untuk menyelami, mentadabburi keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan kita tadabburi surah Al-Qalam sesi pertama. Termasuk surah-surah yang pertama-tama kali turun kepada baginda Rasulullah SAW. Saya mengajak kepada seluruh jamaah, mari luruskan niat, kita mulai tadabbur Quran kita, sesi pertama dari surah Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Jemaah Majelis Taklim Rabbani dimanapun berada yang semoga senantiasa dalam taufik, rahmat, hidayah, perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, kita kembali dipertemukan Allah di majelis tadabbur Quran kita ini setiap Rabu ba'da salat zuhur. Mudah-mudahan insya Allah ini semakin menambah pengetahuan kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tadabbur Quran kita setiap Rabu ba'da salat zuhur ini semakin membuat kita dekat dan merasakan keberkahan, kedahsyatan Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnah," kitab yang diturunkan kepada Muhammad mubarakun, penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, dan untuk merasakan keberkahan kedahsyatan Quran, liyadabbaru ayatihi, ketika engkau merenungi, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berharap mudah-mudahan insyaallah setiap detik, menit, jam, hari yang kita lalui bersama Al-Quran, baik di hari Rabu ini dan di waktu-waktu yang lain, ini kelak akan menjadi sebab Allah rahmati kita dengan rahmat Al-Quran, dan kelak pada hari kiamat di hadapan Allah ini menjadi sebab Allah tinggikan tingkatan dan derajat surga kita. Ulama menyebutkan bahwa yang menentukan tinggi rendahnya surga bukanlah salat kita, bukanlah haji, umrah dan sedekah kita, akan tetapi yang menentukan tinggi maqam derajatmu di surga Allah adalah tergantung bacaan-bacaan Al-Quranmu di dunia. Jemaah rahmat Allah, akhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Setelah kita mentadabburi 3 surah sebelumnya yang merupakan surah-surah yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di antara jamaah ada yang bertanya, kenapa kita mengkaji tadabburnya bukan dari surah Al-Baqarah saja? Boleh-boleh saja. Atau kenapa kita tidak tadabbur dari surah yang paling belakang, yang paling pendek? Mungkin seperti di Majelis Taklim Rabbani, di Al-Marhamah, yang dulu kita memulai tadabbur dari surah An-Nas, dan alhamdulillah saat ini sudah masuk ke juz 28. Kenapa kita mentadabburi jamaah rahmatullah Allah surah di dalam Al-Quran sesuai dengan urutan turunnya? Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ketika kita mentadabburi surah-surah di dalam Al-Quran sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Rasulullah, itu akan mengajarkan kepada kita, itu akan menjelaskan kepada kita tentang perkara, hal yang menjadi penegasan utama Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah surah Al-Alaq itu surah yang pertama kali diturunkan kecuali ada kandungan, ada perkara, ada hal yang jauh lebih utama tertanamkan dalam diri Rasul dan diri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 surah sebelumnya jamaah rahmatullah kita sudah mentadabburi surah Al-Alaq, surah yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu, kedudukan ilmu, keutamaan ilmu bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya ilmu mengenal Tuhanmu. Bukankah di antara pertanyaan malaikat nanti di kubur adalah man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Surah Al-Alaq menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ilmu, khususnya ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Tuhan, dan tidak ada kurikulum yang menjelaskan, mengenalkan kita kepada Allah melebihi firman-firman Allah, ayat-ayat Allah. Mustahil engkau mengenali Allah Subhanahu wa taala, mustahil engkau bisa kemudian memahami tentang keagungan, keesaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala jika kita jauh dari tuntunan petunjuk Al-Quran. Yang kedua, surah yang pertama kali diturunkan Allah kepada Muhammad, yang kedua adalah surah Al-Mudaththir. Setelah seorang muslim kemudian mengenal Tuhannya, lalu kepada siapa dia harus beribadah, maka perkara kedua yang harus tertanam dalam diri seorang mukmin, seorang muslim adalah
semangat mendakwakan agama ini, semangat menyuruh orang-orang yang ada di sekitarnya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya hari ini tidak sedikit di antara kaum muslimin yang punya prinsip yang penting urus diri sendiri, nggak usah perhatikan orang lain. Tetangga mau berzina, tetangga mau melakukan kesyirikan, saya tidak urus. Yang penting ibadah saya baik. Ini tidaklah sesuai dengan konsep manhaj Al-Quran. Ketika engkau sudah bagus ibadahmu, anakmu, suamimu, kerabatmu, kemudian rusak agamanya, maka sungguh di hadapan Allah, walau engkau sudah beriman, engkau tetap menjadi merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jemaah rahmatullah, surah yang diturunkan Allah kepada Muhammad adalah surah Al-Muzammil, yaitu surah yang menegaskan tentang bekal yang harus dimiliki oleh setiap muslim, setiap mukmin, setiap dai, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak manusia kepada yang hak, ketika mengajak manusia di jalan Allah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qumil laila illa qalila. Surah ini menjelaskan keutamaan, kedahsyatan ibadah yang dilakukan di malam hari. Bagaimana kemudian bacaan Quran, ruku dan sujud di malam hari pengaruhnya. Hiya asyaddu wa aqwamu qila. Dampak dan pengaruhnya jauh lebih dahsyat dibanding ibadah yang kita lakukan di siang hari. Keempat, Allahu Akbar, kita sudah sampai di surah Al-Qalam. Ilmu tentang Allah, semangat berdakwah, ibadah kepada Allah, dan akan disempurnakan dengan surah Al-Qalam yang keempat ini. Apa itu? Surah Al-Qalam berbicara tentang akhlak mulia. Jamaah rahmat Allah. Ilmu tentang Allah, sehebat apapun orang itu punya ilmu tentang Quran, ilmu tentang Allah, jika ia tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, ilmu itu akan terlihat menakutkan. Dakwah itu jika tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia, tidak dihiasi dengan senyum, tidak dihiasi dengan perilaku-perilaku terpuji, maka akan membuat dakwah itu menjadi menakutkan. Ibadah tidak akan ibadah, jamaah rahmatullah Allah, akan lebih sempurna jika kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan ini terlihat dalam perilaku dan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan insya Allah jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan pencerahan bagi setiap di antara kita. Seperti biasa, sebelum mentadabburi surah Al-Qalam sesi pertama, kita akan sama-sama insya Allah membaca ayat-ayat yang akan kita tadabburi, dan hari ini kita akan mentadabburi ayat pertama sampai dengan ayat ketujuh dari surah Al-Qalam. Ayat 1 sampai ayat ke-7 jamaah Allah, kalau ditanya apa yang menjadi tema besar di ayat 1 sampai ayat 7 ini. Tema besar di ayat 1 sampai 7 ini adalah pembelaan Allah kepada kekasihnya Muhammad dan akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi tema besar dari tema maudhu' pertama surah, penggalan pertama surah Al-Qalam, yaitu ayat 1 sampai ayat 7. Pembelaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana penegasan akan akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sama-sama membacanya insyaAllah bagi jamaah Majelis Ta'lim Rabbani yang dirahmati Allah yang ingin turut membaca surah Al-Qalam ayat 1 sampai dengan ayat 7 bisa ikut membaca tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Bagi yang kemudian tidak bisa karena kondisi tertentu untuk ikut membaca surah Al-Qalam, kita dibolehkan untuk mendengarkan. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, keberkahan di tengah-tengah kita saat ini, dan mudah-mudahan insya Allah setiap di antara kita saat ini akan disebut namanya di sisi Allah di hadapan malaikat-malaikat Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. ما أنت
بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Mudah-mudahan jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah merahmati kita semua dengan rahmat Al-Qur'an. Kami berikan kesempatan kepada salah satu jamaah atau panitia untuk membacakan terjemahan dari 7 ayat pertama dari surah Al-Qalam ini. Silakan. Silakan Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Barakallahu fik. Terima kasih banyak buat seluruh jamaah Al-Marhamah yang Majelis Taklim Rabbani yang sudah sama-sama mendengarkan atau membaca surah Al-Qalam ayat pertama sampai dengan ayat ke-7, dan alhamdulillah kita baru saja mendengarkan terjemahan dari ke-7 ayat yang akan kita tadabbur. Allahu Akbar. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jemaah rahmat Allah, ikhwatal iman azallallahu wa iyyakum ajmain. Surah Al-Qalam adalah salah satu surah yang diawali dengan al-ahruf al-muqatta'ah. Huruf yang kemudian disebut dalam ilmu Quran atau ulumul Quran al-ahruf al-muqatta'ah, yang terputus-putus. Alif lam mim. Apa lagi? Hamim. Qaf. Alif lam mim sad. Taha. Kaf. Ha ya ain sad. Nah, surah Al-Qalam ini jemaah rahmatullah merupakan salah satu dari 29 surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Sebagaimana kita lihat di sini, surah ini diawali dengan satu huruf yang cara bacanya adalah dibaca 6 harakat. Nun. Jadi bacanya dia 6 harakat. Nun
wal qalami wa ma yastunun. Jadi ini karakteristik pertama dari surah Al-Qalam. Salah satu dari 29 surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan al-ahruf al-muqatta'ah. Sebagaimana jamaah rahmatullah, surah Al-Qalam ini adalah salah satu dari 15 surah di dalam Al-Quran ubtudi'at bil qasam, yang dimulai dengan sumpah. Nanti saya akan tanyakan ada berapa sumpah di surah Al-Qalam ini dan yang mana yang menjadi jawab al-qasam atau jawab sumpah. Bagi jamaah yang mungkin sudah pernah ikut tadabbur baik di Rabbani ataupun di MT Al-Marhamah, ini merupakan maklumat yang sering Al-Fakir ulang-ulang, bahwa kalau ada sumpah di dalam Al-Quran itu berarti ada jawabul qasam, ada jawab dari sumpah tersebut, yang merupakan berita penting yang Allah ingin tegaskan kepada kita semuanya sampai Allah bersumpah. Surah Al-Qalam adalah salah satu surah dari 15 surah di dalam Al-Quran yang dimulai dengan qasam. Jadi salah satu surah dari 29 surah di dalam Al-Quran dimulai dengan ahruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, yang ulama mengatakan hanya Allah yang maha tahu tentang makna dan arti dari huruf-huruf tersebut. Nun. Maka kalau kita lihat di terjemah atau buku tafsir, kita tidak menemukan makna dari kata nun. Hanya Allah yang maha mengetahui. Di antara penjelasan ulama, jamaah rahmatullah, bahwa adanya al-ahruf muqatta'ah, huruf-huruf ini di awal-awal surah dari 29 surah di dalam Al-Quran, di 29 surah dalam Al-Quran, ini bentuk tahaddi, ini bentuk i'jaz Al-Quran, ini bentuk mukjizat Al-Quran, yang kemudian tidak akan pernah bisa dibuat semisalnya oleh siapapun itu. Bahkan ketika manusia berkumpul, bekerja sama dengan seluruh jin yang ada, dan ya'tu bimithlihi, mereka tidak akan pernah mendatangkan ayat-ayat atau semisal dari Al-Quran. Itu di antara hikmahnya kata ulama, bahwa adanya huruf ini di awal-awal surah, di 29 surah dalam Al-Quran, sebagai bentuk tahaddi, i'jaz. Apa itu? Tantangan kepada orang-orang kafir Quraisy. Kalau kalian mengatakan bahwa Quran ini buatan Nabi Muhammad, coba buat semisal dengan Al-Quran. Satu surah, 10 ayat, mereka tidak akan pernah mendatangkan semisal Al-Quran. Kenapa? Al-Quran tanzilan, diturunkan, bukan buatan Nabi Muhammad. Tanzilan, Quran itu diturunkan. Mimman khalaqal arda was samawati ula. Quran ini bukan buatan Muhammad. Seandainya Quran ini buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan banyak orang-orang yang bisa membuat serupa dengan Al-Quran. Tapi Al-Quran, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Taha, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan dari Dia yang menciptakan bumi dan langit yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang kafir Quraisy sampai kapanpun tidak akan pernah membuat semisal dengan Al-Quran. Surah Al-Qalam, jamaah rahmatullah, yang berarti pena. Jadi qalam itu artinya pena. Merupakan surah Makkiyah, ini jelas. Kalau di surah Al-Muzammil sebelumnya, ada satu ayat, yaitu ayat terakhir, ayat 20, yang merupakan ayat Madaniyah. Jadi dia surah Makkiyah. Surah Al-Muzammil secara umum adalah surah Madaniyah, tetapi beberapa ayat kemudian Makkiyah, tapi ada ayat yang kemudian merupakan surah Madaniyah. Nah, surah Al-Qalam ini dari semua ayatnya, dari semua temanya, semua ayat tema pembahasan di dalamnya menunjukkan bahwa ia adalah surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Yaitu surah ayat yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Surah Al-Qalam ini adalah
surah yang ke-68 dalam urutan mushaf. Kalau kita lihat urutan mushafnya, surah ini adalah surah yang ke-68. Adapun urutan turunnya kepada Nabi, ini khilaf di antara ulama. Jadi jangan kaget nanti kalau kemudian di luar majelis kita kemudian mendapatkan kok nggak sesuai yang dikatakan Ustaz Umar nih. Ini katanya surah keempat, tapi kok kemudian ada yang mengatakan bahwa surah ini adalah surah kedua. Khilaf di antara ulama. Bahkan surah Al-Mudaththir, Al-Muzammil, ini khilaf di antara ulama. Akan tetapi yang banyak dikuatkan ulama seperti yang sudah kita jelaskan. Al-Alaq, lalu kemudian Al-Mudaththir, lalu kemudian Al-Muzammil, yang keempat adalah surah Al-Qalam. Yang sebagian ulama jamaah rahmat Allah mengatakan bahwa surah Al-Qalam ini adalah surah kedua yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah surah Al-Alaq. Jadi kalau di surah Al-Alaq, alladzi 'allama bil qalam, alladzi 'allama bil qalam, surah kedua itu surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ini terdiri dari 52 ayat di dalam surah Al-Qalam ini yang tadi sudah kita jelaskan bahwa semua ayatnya, semua pembahasan surah ini kalau kita perhatikan baik-baik menunjukkan bahwa ia adalah surah Makkiyah. Yang kalau ditanya Ustaz, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, apa sih yang menjadi inti pembahasan surah Al-Qalam ini? Jawabannya adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bersurat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi surah Al-Qalam ini jamaah rahmatullah semua tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal sampai terakhir semua tentang Nabi. Bagaimana pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang memusuhi dakwah Nabi Muhammad, sebagaimana kemudian ancaman Allah kepada mereka yang menyakiti memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjut, jamaah rahmat Allah, sebelum kita mulai memetik ibrah, pelajaran, durus, hidayat, petunjuk-petunjuk, mutiara-mutiara tadabbur yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam surah ini, khususnya ayat pertama sampai ayat ke-7. Pertanyaan kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah, ada berapa sumpah di surah Al-Qalam ini? Sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa surah Al-Qalam selain bahwa dia adalah salah satu dari 29 surah diawali dengan ahruf muqatta'ah, surah Al-Qalam ini juga merupakan salah satu dari 15 surah di dalam Al-Quran diawali dengan sumpah. Kita cek, ada jawaban dari Mbak Arisinta yang menyebutkan bahwa di surah ini ada 2 sumpah. Mungkin ada jawaban yang lain? Allahu Akbar. Ya, ada ya baru 1 jawaban bahwa di surah ini ada 2 sumpah. Apakah benar ada 2 sumpah? Nanti kita cek. Ya, jamaah rahmatan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu majelis Salim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa sumpah di surah Al-Qalam ini? Nah, sebagaimana yang sudah ditulis oleh dan dijawab oleh Mbak Ari, betul bahwa di surah ini ada 2 sumpah. Allah 2 kali bersumpah. Untuk apa? Ada penegasan yang Allah ingin tegaskan. Apa yang Allah tegaskan di sini? Allah menegaskan pembelaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti insya Allah ini menjadi salah satu pelajaran ibrah hidayah yang bisa kita petik dari penggalan pertama surah Al-Qalam ini. Yang mana kemudian yang sumpah? Allah bersumpah dengan apa di sini? Masih ingat kaidah kalau ada surah yang diawali dengan sumpah? Satu, kalau ada surah diawali dengan sumpah, ini kaidah pertama, itu berarti ada berita yang maha penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita hamba-hambanya. Yang kedua, Allah tidak mungkin bersumpah kecuali dengan makhluknya yang mulia. Maka ini isyarat bagi kita kemudian untuk mentadabburi, merenungi makhluk-makhluk dan ciptaan Allah. Khususnya ciptaan dan makhluk Allah yang Allah bersumpah dengannya. Seperti apa? Was-sama'i dzatil buruj, Allah bersumpah dengan langit.
wasyamsi wa duhaha, Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, wal qamar, Allah bersumpah dengan siang, Allah bersumpah dengan malam. Nah, jamaah rahmatullah, ini kaidah kedua bahwa ini isyarat bagi kita untuk mentadabburi, merenungi makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Yang ketiga, kalau ada sumpah berarti ada jawabul qasam, ada jawab sumpah yang itu berarti berita penting. Nah, yang mana yang kemudian menjadi jawaban sumpah di sini, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jawaban sumpah di sini jamaah rahmatullah Allah mulai dari ayat 2, 3 dan 4. Ini adalah jawaban sumpahnya. Yang isi kandungannya adalah Allah menegaskan pembelaannya kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini mudah-mudahan sudah diingat. Ada dua sumpah, Allah bersumpah dengan pena dan Allah bersumpah dengan apa yang dituliskan oleh pena. Ini juga berarti akan keagungan qalam, pena yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain, ada penegasan, ada berita penting yang Allah ingin tegaskan di sini. Apa itu? Pembelaan Allah kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, haram bagi seorang muslim bersumpah dengan selain Allah. Jadi nggak boleh kita kemudian tiba-tiba ketika kita menyampaikan sebuah berita lalu kemudian seakan-akan berita yang kita sampaikan ini tidak dipercayai lalu kemudian kita bersumpah wal qalam wa ma yasturun, demi pena, demi apa yang dituliskannya saya benar-benar telah melakukan hal tersebut, atau saya betul-betul kemarin baru pulang dari umrah. Itu nggak boleh. Kata Nabi dalam hadisnya, man halatha bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah selain atas nama Allah, maka sungguh ia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Termasuk di antara yang dilarang ulama, tidak boleh bersumpah atas nama Rasulullah. Ini sayangnya sampai hari ini masih sering kita dengar demi Rasulullah. Ya Allah. Bukan berarti kita tidak memuliakan Nabi. Nabi yang melarang. Bukan kan Nabi mengatakan man halatha bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah selain Allah, ia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka sampai dengan bersumpah atas nama Nabi itu nggak boleh. Nah, berapa banyak kita dengarkan hari ini di TV atau kemudian langsung kita dengarkan dari orang-orang terdekat yang terkadang masih bersumpah dengan nama Nabi Muhammad demi Rasulullah, demi Allah dan demi Rasulullah, nggak boleh. Yang boleh kita lakukan, dan ini perintah Nabi kepada kita, tidak boleh bersumpah selain atas nama Allah. Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Ya, hanya dengan nama Allah kita boleh bersumpah. Wallahi, tallahi, lillahi, Allahi. Ini adalah bentuk sirah ketika kita hendak bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, tadabbur pertama jamaah rahmatan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita petik dari penggalan pertama surah Al-Qalam ini, nun wal qalami wa ma yasturun. Di antara pelajaran penting yang bisa kita petik, hidayah mutiara tadabbur adalah ayat ini, nun wal qalami wa ma yasturun, khususnya ayat pertama, menunjukkan, menjelaskan akan keutamaan, keagungan pena, qalam dalam agama kita. Allahu Akbar. Al-qalam, pena, memiliki peran penting dalam agama kita. Dan kalau kita mengkaji sirah, sejarah Rasulullah al-athirah yang semerbak, kita akan melihat bagaimana jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala perhatian Nabi terhadap pena dan tulisan. Nabi akan melepaskan tawanan-tawanan perang kalau mereka kemudian bisa mengajarkan kaum muslimin atau anak-anak kaum muslimin menulis. Ini bentuk perhatian Nabi terhadap pena dan tulisan. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kemudian turun kepadanya wahyu, ketika Allah menurunkan ayat-ayat kepada Rasulullah, bukankah Nabi Muhammad memerintahkan, bahkan memilih orang-orang khusus untuk menulis ayat-ayat Allah, untuk menulis firman-firman yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Allah,
pena, mohon ditulis baik-baik, memiliki peran besar dalam menjaga agama kita. Pena, jamaah rahmatullah, memiliki peran besar dengan izin Allah sehingga Quran ini terjaga. Apa jadinya? Kalau kemudian di zaman Nabi, Quran ini tidak ditulis oleh sahabat. Apa jadinya? Kalau kemudian Quran ini tidak dikumpulkan dan tidak ditulis di masa Utsman ibn Affan yang sudah dimulai di masa Abu Bakar, Umar dan disempurnakan di zaman Utsman ibn Affan, bisa jadi jamaah rahmatullah kita tidak akan bertemu dengan mushaf ini. Ilmu-ilmu dalam Islam, baik itu kemudian ilmu fikih, ilmu Quran, tafsir, ilmu di dalam Al-Quran dengan semua ragam jenis ilmu dalam Islam, jamaah rahmatullah, itu terjaga dengan adanya pena yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Pembahasan-pembahasan ulama dalam bab fikih, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya adalah di antara pelajaran penting yang bisa kita petik, keutamaan dan kemuliaan pena dalam Islam. Bagaimana Allah menjaga agama ini dengan pena, bagaimana Allah menjaga ayat-ayatnya dengan pena. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa sahabat dan memilih beberapa sahabat untuk kemudian menjadi penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar ibn Khattab yang menjadi penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka ada beberapa sahabat Nabi yang kemudian menuliskan setiap wahyu, setiap firman-firman Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang paling terkenal adalah sahabat Nabi Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Ini adalah sahabat yang masih muda yang semenjak mudanya diamanahkan Rasulullah ketika di Madinah untuk menulis wahyu ayat-ayat yang turun kepada Nabi. Bahkan jamaah rahmatullah, di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ia dipilih untuk sebuah tugas berat, untuk sebuah proyek mulia. Apa itu? Mengumpulkan mushaf ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi dan mengumpulkannya dalam satu mushaf. Dan itu kemudian dilakukan oleh sahabat Nabi Zaid ibn Thabit, di mana umurnya saat itu ketika melakukan proyek besar ini, mengumpulkan menyatukan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf, umurnya masih sekitar 20 tahun lebih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada hari ini umat Nabi yang membaca Al-Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada satupun orang di antara kita yang hari ini baca Quran kecuali akan tertulis, tercatat pahala tersebut untuk sahabat Nabi Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Jamaah rahmatullah, di antara bentuk keutamaan pena, bagaimana kemudian Allah tak hanya di surah Al-Qalam menyebutkan kata pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Bahkan di surah pertama 5 wahyu, firman Allah yang pertama kali turun kepada Nabi, Allah juga menyebutkan kata pena pada wahyu yang pertama kali diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allahu Akbar. Yang mengajarkan dengan pena. Sayangnya hari ini jemaah rahmatullah, pena sepertinya melemah di tengah kaum muslimin. Coba bandingkan antara di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, di mana hampir setiap ulama saat itu memiliki karangan tulisan yang begitu banyak. Hari ini negara-negara Islam termasuk negara-negara Barat, termasuk diantaranya Jepang kalau dari Asia,
merupakan negara yang lebih maju dalam hal atau bidang tulis menulis. Jadi penerbitan buku-buku ini di negara-negara Islam lebih kalah dibanding negara-negara Eropa. Mudah-mudahan insya Allah jemaah rahmat Allah, Allah kembali meninggikan agamanya, Allah kembali meninggikan Islam ini dengan pena yang kemudian oleh ulama-ulama kita digunakan untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan pelajaran kedua, hidayah kedua, petunjuk kedua yang bisa kita petik dari penggalan pertama surah Al-Alaq, surah Al-Qalam ini, jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Bahkan kalau kita ditanya, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Langit, bumi, malaikatkah, atau ibliskah? Kalau Nabi Adam kan jelas, sudah ada yang diciptakan Allah sebelum Nabi Adam alaihissalam. Atau mungkin surga neraka yang paling pertama diciptakan oleh Allah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabatnya Ubadah ibnu Samit al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, inna awwala ma khalaqallah, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan. Jadi hadis ini menyebutkan apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Inna awwala, sesungguhnya yang pertama, ma khalaqallah, yang diciptakan oleh Allah, al-qalam. Ternyata yang pertama kali diciptakan Allah itu adalah pena. Sebelum Allah ciptakan surga, Allah terlebih dahulu menciptakan pena. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah lebih dulu menciptakan pena. Sebelum ada neraka surga, ternyata Masya Allah, yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Ubadah ibnu Samit, Rasulullah berkata, inna awwala ma khalaqallah, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Faqala lahu, lalu kemudian setelah Allah menciptakan pena, maka Allah berfirman kepada pena tersebut, uktub fajara bima huwa kainun ilal abad. Allahu akbar. Ketika Allah berkata kepada pena, tulislah wahai pena, maka terjadilah apa yang terjadi hingga selama-lamanya. Maka mulailah pena menulis segala sesuatu, termasuk takdir-takdir kita. Mulailah pena menulis segala sesuatu. Sampai kapan yang ditulis oleh pena? Selama-lamanya. Jadi yang ditulis oleh pena adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, segala sesuatu yang terjadi sampai kapan? Selama-lamanya. Itu sudah ditulis oleh pena. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan pena di rumah kita atau ilmu di rumah kita, itu berarti Allah hendak meninggikan kita dengan kerabat, dengan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah meninggikan derajat orang-orang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang yang berilmu itu lebih tinggi beberapa derajat. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik. Pelajaran dan hidayah kedua, petunjuk kedua yang bisa kita petik, jamaah rahmat Allah, dari penggalan pertama surah Al-Alaq ini adalah ayat-ayat yang barusan kita baca, atau 7 ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita akan pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad sampai kapanpun. Ya Allah. Bahkan Allah sampai bersumpah 2 kali. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah sampai bersumpah. Allahu Akbar. Kalau sudah Allah yang bersumpah, itu menunjukkan ini penegasan yang sangat kuat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, dan demi pena yang dituliskan, demi pena dan apa yang dituliskannya, Allah menegaskan pembelaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ada 3 hal, ada 3 pembelaan di surah ini yang disebutkan Allah tentang nabinya. Ya Allah. Dan ini peringatan bagi siapapun yang menyakiti Nabi Muhammad, Allahu Akbar.
Nabi Muhammad tidak hanya akan dibela oleh orang-orang yang mencintai Rasulullah, umatnya, oleh orang-orang yang merindukan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pencipta langit dan bumi sendiri yang akan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon dicatat baik-baik. Sehingga di antara adab hukuman yang akan disegerakan Allah itu adalah hukuman bagi penghina Nabi. Jadi kalau ada orang yang awalnya melecehkan Islam, melecehkan ulama, melecehkan ustadz, melecehkan syariat, itu masih biasa-biasa. Tapi kalau sudah sampai menista Nabi Muhammad, kalau lisannya, tulisannya sudah sampai kepada kehormatan Nabi Muhammad, incalir, tunggu. Allah akan segerakan. Allah akan segerakan. Jadi ulama mengatakan di antara azab yang disegerakan di dunia ini adalah azab bagi penghina Nabi Muhammad, bagi yang menyakiti Rasulullah. Terlalu banyak kisah cerita zaman Allah. Tapi saya akan menyebutkan beberapa ayat, di antaranya di surah Al-Qalam ini, bagaimana pembelaan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah bersumpah 2 kali, dan juga dalam surah Ad-Duha, Wad-duha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, demi malam jika ia sudah mulai, jika gelapnya sudah mulai menyelimuti. Allah kemudian menegaskan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah, Tuhanmu, tidak akan pernah meninggalkanmu, hai Muhammad. Ya Allah, ya Rahman. Allah tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad dinista. Allah tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad dihinakan oleh manusia. Bahkan di ayat yang lain di surah Al-Hijr, jemaah rahmat Allah, di surah Al-Hijr ayat 95, Allah kembali menegaskan, inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya kami yang akan menghukum, mencukupkan wahai Muhammad dari orang-orang yang menyakitimu, dari orang-orang yang mencela, dari orang-orang yang menghina. Hati-hati, jemaah rahmat Allah, di antara azab yang disegerakan Allah adalah azab bagi penghina yang menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada 3 hal yang kemudian, ada 3 hal yang menjadi pembelaan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surah ini. Allah bersumpah untuk membela nabinya Muhammad Sallallahu, kekasihnya Muhammad. Dan ada 3 pembelaan Allah yang Allah tegaskan di sini. 1, ada 3 hal yang menjadi pembelaan Allah di sini. Yang pertama, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini pembelaan Allah pertama kepada Nabi. Allah bersumpah 2 kali, wal qalami wa ma yasturun, untuk memberikan pembelaannya kepada kekasihnya. Yang pertama yang Allah bela dari Nabi Muhammad, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau Muhammad dengan nikmat karunia yang Allah berikan kepada. Apa nikmat karunia? Allah turunkan Quran kepada Nabi, Allah jadikan Rasulullah Nabi, Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan terakhir Allah. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah tegaskan sampai Allah bersumpah 2 kali bahwa Nabi Muhammad bukanlah orang gila, bukanlah majnun, seperti yang dihinakan, dituduhkan, difitnahkan orang-orang kafir Quraisy. Ini juga jemaah rahmat Allah menunjukkan bahwa sampai kapanpun mereka yang berjalan di jalan Allah, mereka yang mendakwakan agama Allah, mereka yang mengikuti jejak, yang berjalan di atas jalan Nabi Muhammad akan mendapatkan ujian sebagaimana ujian mereka yang berada di atas jalan yang lurus ini. Umar Makkah, ustadz siapapun itu, suatu saat ketika ayat yang engkau sampaikan, karena Quran yang engkau ajarkan, ayat engkau sampaikan, lalu engkau dikatakan gila, ya, majnun,
Jangan terlalu bersedih, jangan putus asa sampai kemudian meninggalkan dakwah. Ya sudahlah kalau begitu jadi manusia biasa saja. Kurang baik apa Nabi Muhammad dalam berdakwah yang sudah sangat lembut, bahkan hatinya sudah dibersihkan oleh Allah. Hatinya Nabi Muhammad itu sudah dicuci oleh Allah dengan air, dengan ketika dadanya dibelah lalu kemudian dikeluarkan jantungnya, dibersihkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi masih dituduh sebagai majnun, orang gila. Itu satu. Allah menegaskan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nabi Muhammad bukan orang gila seperti yang dituduhkan Abu Lahab, Abu Jahal, pembesar-pembesar Quraisy lainnya. Yang kedua, pembelaan Allah yang kedua kepada kekasihnya Muhammad. Wa innaka la'ajran khayra mamnun. Ya Allah, ya Rahman. Dan ini janji Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah berjalan di atas jalan Nabi. Apa itu? Wa innaka, bagimu wahai engkau yang mengikuti jalan Nabi, bagimu wahai engkau yang membela agama Allah, bagimu wahai engkau yang menyuruh manusia ke jalan Allah, qul, katakan, hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakan inilah jalanku yang lurus, aku menyeru manusia bukan ke ormasku, aku menyuruh manusia bukan kepada kelompokku, aku menyuruh manusia bukan kepada partaiku. Ormas, kelompok ini hanya wasilah yang memudahkan kita untuk berdakwah. Sehingga jamaah rahmatullah, niat tertinggi kita adalah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Kita itu menyeru manusia kepada jalan Allah, kepada agama yang hak ini, yaitu agama Islam. Jangan sampai ya jamaah rahmatullah kita marah kalau orang itu tidak ikut ormas kita. Kita marah kalau orang itu tidak ikut kelompok kita. Padahal yang disuruh oleh Allah, yang diperintahkan Allah adalah menyeru manusia ke jalan Allah. Nah, bukan berarti kita tidak setuju dengan ormas, kelompok. Silakan ikut ormas, silakan ikut kelompok. Tapi jangan sampai kecintaanmu kepada ormas lebih tinggi dibanding kecintaanmu kepada agama ini sendiri. Ketika ormas kita dihina, ketika ormas kita dikecilkan, direndahkan, kita mengamuk. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinistakan, syariat Allah dihina, Al-Quran, kitab firman Allah dinistakan, kita tidak bersuara karena ingin menjaga ormas kita. Wal-iyadzubillah. Jangan-jangan ada pergeseran dalam diri kita. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita jemaah rahmatullah. Akan tapi saya ingatkan lagi, jangan sampai kemudian ini dipotong lalu kemudian Ustaz maka tidak setuju dengan ormas. Saya bagian dari ormas, tapi saya ingin mengingatkan diri saya, jangan sampai kecintaan diri kita kepada lembaga ormas lebih besar dibanding kecintaan kita sendiri terhadap Islam, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pembelaan Allah yang kedua? Wa innaka la ajran ghayra mamnun. Dan sesungguhnya bagimu hai Muhammad ada pahala yang tidak terputus. Ya Allah, ya Rahman. Ada berapa umat Muhammad? Ada berapa jumlah kaum muslimin? Ada 2 miliar kurang lebih jumlah kaum muslimin hari ini. Dan semua pahala umat Islam akan dicatatkan Allah tidak terputus-putus selama-lamanya. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Allahu Akbar. Tidaklah kita duduk di majelis kita hari ini, tadabbur siang hari ini. Mudah-mudahan insyaallah setiap orang tua kita, setiap ibu dan bapak kita akan dicatatkan bagi mereka berdua pahala duduknya kita tadabbur saat ini. Tapi yang pasti tidak ada umat Islam, tidak ada umat Nabi yang salat, puasa, zakat, haji kecuali semua pahala ibadah umat Muhammad ini dituliskan Allah kepada Nabi Muhammad. Maka ini bantahan Allah kepada orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan Nabi Muhammad akan terputus, Nabi Muhammad akan dikeluarkan dari Mekah. Wa innaka la'ajran
ghaira mamnun. Kemana Abu Jahal, kemana Abu Lahab, yang mereka semua sudah terputus. Kemana Al-Walid ibn Mughirah, semuanya sudah terputus. Tapi orang yang dimusuhi, orang yang mereka hina, orang yang mereka katakan gila, orang yang mereka katakan pemecah belah Quraisy, orang yang mereka tuduh ya, dengan semua fitnah dan tuduhan-tuduhan yang tidak enak didengar, ternyata adalah orang yang paling mulia yang pernah ada di atas muka bumi ini. Dan orang yang mereka fitnah, mereka tuduh, bahkan mereka ingin bunuh, keluarkan dari kota Makkah, adalah orang yang pahalanya tidak akan pernah terputus-putus. Wa innaka la ajran ghaira mamnun. Bari seluruh jamaah yang dirahmati Allah, kira-kira kita sudah punya amal enggak ya yang kira-kira tidak akan terputus? Nabi sudah dijamin oleh Allah, pahalanya tidak akan terputus. Sementara kita semua, sudahkah kita mempersiapkan ibadah, amalan yang tidak akan terputus bahkan setelah kita meninggal? Sudahkah engkau punya ilmu yang bermanfaat yang engkau ajarkan? Sudahkah engkau punya sedekah jariah ke masjid, pesantren, lembaga dakwah yang selama itu digunakan dalam kebaikan, engkau terus akan mendapatkan pahalanya? Yang ketiga, sudahkah kita meninggalkan keturunan, dzurriyyah, generasi yang soleh, yang ketika kita semua meninggal, jamaah rahmati Allah, pahala kita tidak akan pernah terputus. Terlebih ketika mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, berdoa di salat-salat mereka, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahu Akbar. 3. Yang pertama tadi apa? Pembelaan Allah kepada Nabi. Nabi bukanlah orang yang gila. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak akan terputus-putus pahalanya, kebaikannya. Sebelum lanjut ke pembelaan ketiga, jangan rahmat Allah. Wa innaka la ajran ghaira mamnun. Kata ulama, kata mamnun dalam tafsir itu memiliki 3 makna. Wa innaka la ajran ghaira mamnun. Bagi Muhammad ada pahala yang tidak putus-putus. Ini makna pertama. Yang kedua, wa innaka la ajran ghaira mamnun. Tadi apa pertama maknanya? Tidak terputus-putus. Yang kedua, wa innaka la ajran ghaira mamnun, artinya bagi Muhammad, ada pahala yang tidak akan pernah berkurang, sebaliknya terus bertambah. Jadi ini makna kedua. Ghairu mamnun, tidak terputus-putus. Ghairu mamnun, tidak akan berkurang. Coba lihat jumlah kaum muslimin terus bertambah. Pahala Nabi Muhammad tidak akan pernah berkurang. Yang ada adalah sebaliknya terus bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa innaka la ajran ghaira mamnun. Tidak terputus-putus, tidak berkurang, sebaliknya terus bertambah. Yang ketiga, ghairu mamnun, bagimu hai Muhammad pahala ghairu mahsub, yang tidak terhitung di sisi Allah saking banyaknya kebaikan pahala yang telah Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, jamaah rahmat Allah, pembelaan Allah kepada kekasihnya Muhammad, sampai Allah bersumpah 2 kali di surah ini, Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad bukanlah orang yang gila. Yang kedua, Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad pahalanya tidak akan pernah terputus-putus, tidak akan pernah berkurang, dan tidak akan terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah menegaskan, jamaah rahmatullah, dan ini adalah pembelaan Allah yang ketiga, bahwa kekasihnya Muhammad, wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la'ala, benar-benar di atas, khuluqin 'azim, budi pekerti yang amat sangat mulia. Ya Allah, ya Rahman. Bahkan jemaah rahmat Allah, tidak ada orang yang kemudian memiliki akhlak
terpuji sebagaimana akhlak terpuji yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini, maka faedah ketiga, pelajaran ketiga, hidayah ketiga yang bisa kita petik dari penggalan pertama surah Al-Qalam ini, jamaah rahmatullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ayat ini atau ayat keempat ini menjelaskan kepada kita, dan ini adalah pelajaran ketiga, hidayah ketiga. Ini menjelaskan kepada kita jamaah rahmatullah akan keutamaan akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang dirahmatullah, kalau saya tanya kepada jamaah yang dirahmatullah, apakah rezeki kita semua di sini sama-sama atau beda-beda? Apakah rezeki kita ini sama semuanya atau rezeki kita berbeda-beda di hadapan Allah? Jawabannya adalah rezeki kita jelas berbeda-beda di hadapan Allah. Ketahuilah jamaah yang dirahmatullah. Sebagaimana Allah yaqsimul arzaq, sebagaimana Allah membagi-bagi rezekinya ini kepada hamba-hambanya, maka Allah juga berbeda-beda membagi akhlak itu kepada hamba-hambanya. Mari muhasabah diri kita. Ada Mbak Ari, Mbak Ani, Mbak Cutwanda, Mbak Ipeng, Ibu Iin, Rutiana, Ibu Dani. Jamaah rahmatullah. Coba perhatikan diri kita saat ini. Kita bangga dengan rezeki karunia Allah limpahkan kepada kita. Tapi sudahkah kita bangga akan akhlak mulia yang Allah karuniakan kepada kita? Karena hati-hati, sebagaimana orang berbeda-beda rezekinya, ada orang yang Allah bukakan dunia, harta, ada orang yang Allah karuniakan akhlak mulia, sebagaimana ada orang yang kemudian kalau kita perhatikan akhlak mulia itu jauh dari dirinya. Nah, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajma'in. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di antara tadabbur, pelajaran penting dari surah ini mengajarkan kepada kita tentang fadilah, kemuliaan akhlak mulia bagi seorang muslim. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku ini diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah rahmat Allah, ibu-ibu al-marhamah, ibu-ibu menjadi sa'id rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah. Beruntunglah siapapun di antara kita yang Allah karuniakan akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz? Ya, ada begitu banyak kebaikan yang Allah janjikan bagi siapapun di antara kita yang punya. Dan akhlak itu bukanlah pengakuan diri kita. Akhlak itu akan dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ulama menyebutkan, mohon dicatat baik-baik, akhlak itu akan tergambar satu di wajah. Jadi orang itu disebut atau akan ditahu dia itu punya akhlak baik atau tidak, satu dia akan terlihat dari wajahnya. Jadi poin pertama atau di antara cara mengetahui orang itu punya akhlak yang baik, perhatikan, akhlak itu akan tergambar satu di wajah. Maksudnya wajah bagaimana Ustaz? Yaitu wajah yang senantiasa tersenyum kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada sahabatnya, kepada tetangga-tetangganya. Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak tersenyumnya. Ada sahabat Nabi namanya Zaid ibn Harith, Abdullah ibn Harith radhiyallahu an. Sahabat ini sampai berkata, "Ma ra'aitu ahada." Aku ini tidak pernah melihat ada orang aktsaru tabassuman min Rasulillah, yang lebih banyak tersenyum melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling banyak, paling sering tersenyum menurut sahabat ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau di antara ibu ada yang susah tersenyum, oh itu bahaya itu. Berdoa kepada Allah. Tanda-tanda orang itu keras hatinya adalah kalau dia susah senyum. Nabi Muhammad adalah orang yang paling lembut hatinya, dan Nabi adalah orang yang paling rajin, paling banyak tersenyumnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dua, akhlak mulia itu jamaah rahmatullah akan tergambar pada lisan.
lisan yang senantiasa berlemah lembut dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga kata ulama, jadi jangan mengaku punya akhlak mulia kalau kemudian lisan kita ini kasar. Lisan kita ini menyakiti orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, akhlak mulia itu akan tergambar kepada tangan yang senantiasa meringankan, membantu, menolong orang-orang yang di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita akhlak yang mulia. Ada banyak hadis Nabi zaman rahmat Allah yang menjelaskan menyebutkan akan keutamaan, kemuliaan akhlak yang mulia. Di antaranya orang yang paling sempurna imannya di antara kita, ya. Orang yang paling sempurna imannya ada di antara kita semua yang ada di majelis ini ada 22 orang. Yang paling sempurna imannya di hadapan Allah di antara kita semua adalah yang paling sempurna akhlaknya. Sehingga Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya dari kalangan orang-orang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Ini satu. Yang kedua, di antara keutamaan orang-orang yang punya akhlak mulia, dan tersenyumlah siapapun di antara ibu yang Allahu Akbar, Allah berikan akhlak yang mulia. Memuliakan tamu yang datang ke rumahnya, sering mudah menolong orang-orang yang kesulitan. Karena selain paling sempurna imannya, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang paling dekat maqam kedudukannya, derajatnya, tempatnya di surga dari Nabi adalah orang yang punya akhlak mulia di antara kita. Nabi menyebutkan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Nabi, orang yang paling aku cintai di antara kalian, wahai umatku, dan orang yang paling dekat nanti tempatnya, majlisnya dariku di surga adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Itu dua. Tiga, di antara keutamaan orang yang memiliki akhlak yang mulia, sering tersenyum, lisan yang berlemah lembut, sering menolong, dan akhlak-akhlak mulia yang lainnya, di antara amal ibadah yang paling berat timbangannya nanti di surga, di timbangan amal selain la ilaha illallah, selain tasbih, maka di antara yang paling berat timbangannya kata Nabi adalah akhlak yang mulia. Kata Nabi, ma min syai'in yudha'u fil mizan, tidak ada sesuatu amal pun yang telah diletakkan di mizan asqal min husnil khuluq, yang lebih berat timbangannya dari akhlak mulia. Apalagi keutamaan orang yang memiliki akhlak. Sudah berapa? Tiga. Yang keempat, orang yang memiliki akhlak mulia dijanjikan rumah tertinggi di surga oleh Nabi. Allahu Akbar. Nabi pernah berkata, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah, aku jamin rumah di surga paling rendah. Di surga paling rendah bagi siapapun yang meninggalkan perdebatan walau dia berhak untuk mendebat. Satu. Yang kedua, kata Nabi, aku akan menjamin surga di pertengahan, surga pertengahan. Bagi siapa? Di tengah-tengah, bagi siapapun yang meninggalkan berdusta walau ia cuma bercanda. Lalu yang ketiga kata Nabi, ana zaimun bi baitin fi a'dal jannah, aku jamin surga di tempat yang paling tinggi, artinya surga tertinggi bagi siapa? Liman hasuna khuluquhu, bagi siapapun di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang mulia. Terakhir, jabatan rahmat Allah. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari penggalan pertama surah Al-Qalam ini, fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pelajaran terakhir ini adalah pelajaran keempat yang rahmatullah dari penggalan pertama surah Al-Qalam ini. Allahu Akbar. Allah juga menegaskan, juga menyampaikan kepada kita di surah ini, di penggalan pertama surah Al-Qalam ini, akan tiba waktunya manusia akan tahu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka, siapa yang gila, siapa sebenarnya gila. Bi ayyikumul maftun fasatubsiru wa yubsirun. Hari ini mereka yang memusuhi, menghina Nabi Muhammad, menghina syariat Nabi Muhammad, melecehkan syariat,
Dan saya ingin mengingatkan jemaah Allah, saya tidak tahu apa yang menjadi fitnah, apa yang timbul tiba-tiba bermunculan akhir-akhir ini orang-orang yang kepanasan dengan syariat-syariat Allah, kepanasan dengan wanita-wanita yang berhijab, lalu kemudian rame-rame menyerukan untuk melepas hijab, rame-rame untuk kemudian menampilkan budaya kita, katanya perempuan ya lebih anggun berkebaya dan lain-lainnya. Maka kita hanya mengatakan kepada mereka, fasatubsiru wa yubsirun. Engkau akan melihat kelak siapa yang benar, siapa yang kemudian berada di atas yang hak, dan siapa yang berada di atas batil, siapa yang gila, ya, siapa yang tidak gila, siapa orang-orang yang kena syubhat, siapa yang tidak kena syubhat. Kapan ini jemaah rahmatullah? Bisa jadi di dunia, tapi yang pasti adalah kelak nanti di akhirat, di hadapan Allah. Fasatubsiru wa yubsirun. Orang-orang yang menolong agama Allah akan tersenyum melihat apa yang dijanjikan Allah, sebagaimana fasatubsiru wa yubsirun. Mereka yang hari ini menghina Nabi, menyakiti ahli waris para Nabi, yaitu ulama-ulama, juga akan melihat, akan mendapati bahwa ternyata mereka tertipu, mereka sudah tersesatkan oleh syaitan dan tentara-tentara syaitan, sehingga mereka memusuhi dakwah agama Allah yang hak ini. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita akan sama-sama membaca surah Al-Asr, lalu kemudian kita akan tutup dengan doa kafaratul majlis. Saya minta kepada host untuk mengaktifkan mikrofon seluruh peserta. Ya, sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, silakan. Silakan, ada yang ingin bertanya dari jamaah Majelis Taklim Robani. Silakan Bu Wanda, silakan Bu Wanda. Bu Belum, Wanda Mbak. mau bertanya? Belum. Oh, belum bertanya tadi, soalnya saya pikir unmute. Oke. Kalau belum mungkin saya awali dulu ya Pak Ustadz sambil nunggu pertanyaan dari yang lain. Silakan. Jadi tadi disebutkan bahwa di surat Al-Qalam ini dari awal sampai akhir ini pembahasannya mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan secara lebih spesifik adalah menekankan kepada akhlak mulianya Rasul ya Pak Ustadz. Betul. Dan akhlak mulia inilah yang dibutuhkan juga oleh para pendakwah ya dalam syiar ya, dalam menyebarkan ajaran Islam. Nah, akhlak ini kan ada dua ya Pak Ustadz, ada akhlak sosial dengan untuk sesama manusia, tapi ada juga akhlak dengan akhlak kita kepada Allah ya, artinya betul kalau sekali. Kita harus tawadu dengan sesama manusia, kita harus lebih tawadu lagi, lebih merendahkan diri lagi di hadapan Allah, gitu kan ya Pak Ustadz? Betul sekali, betul sekali. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi akhlak mulia yang yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya, yang akan dekat dengan surganya Nabi adalah yang paling mulia akhlaknya, yang timbangannya paling berat itu adalah amalan-amalan dari akhlak yang mulia tadi ya, dan akan mendapatkan surga tertinggi itu jika memiliki akhlak yang mulia. Nah, ini akhlak mulia di sini mencakup akhlak kepada Allah juga ya Pak Ustadz? Betul sekali. Dan akhlak mulia yang paling utama kepada Allah adalah tauhid, iman. Jadi perhatikan baik-baik. Ada orang baik akhlaknya. Jadi ada orang, dan ini yang sering kali dijadikan syubhat di tengah-tengah kita. Ada orang kadang berakhlak kepada manusia tapi tidak berakhlak kepada Allah. Ada orang berakhlak kepada Allah tapi tidak berakhlak kepada manusia. Yang baik yang mana? Yang ketiga, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia. Tak jarang kita dengar begini, dia sih muslim tapi akhlaknya buruk banget.
Saya punya teman, ya dia sih kafir, tapi kan akhlaknya baik banget. Nah ini jamaah rahmat Allah. Ya, yang paling sempurna, paling baik di hadapan Allah adalah mereka yang tak hanya menjaga adabnya di hadapan Allah, tauhid, la ilaha illallah, ibadahnya di hadapan Allah, tapi juga mereka yang menjaga akhlaknya kepada manusia. Namun seperti itu terkadang kita dapati ada orang, bahkan Nabi mengatakan sendiri dalam hadis, kalau Islam itu akan tertutupi karena perilaku umat Islam itu sendiri. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Berapa banyak di antara yang kita lihat bagian dari umat Islam, tapi kemudian korupsinya juga mereka, ya, apalagi melakukan kezaliman, ya, akhlaknya yang buruk. Tapi jamaah rahmatul Allah Subhanahu wa taala, ini jauh lebih ringan dibanding mereka yang tidak berakhlak kepada Allah. Nah, siapa yang tidak berakhlak kepada Allah? Yaitu orang yang kufur kepada Allah. Mereka orang kafir, yang musyrik, ya, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sering sekali kita dengarkan, Ustaz, gimana ya kita menyikapinya? Satu, ini dia muslim tapi akhlaknya buruk, tapi ini kafir tapi akhlaknya baik. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan katakan bahwa semestinya, seharusnya, ya, seorang muslim itu akhlaknya jauh lebih baik. Tapi kalau kasus seperti ini, nggak ada yang baik, dua-duanya buruk. Tetapi keburukan orang yang akhlaknya buruk kepada Allah jauh lebih besar. Mereka yang mengatakan bahwa langit dan bumi ini ada pemilik selain Allah, ini kan bikin murka Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah ada yang boleh disembah, ada yang boleh kemudian diberikan ketaatan. Nah, ini yang kemudian menjadi penjelasan singkat, jemaah rahmatullah Allah. Perfectnya adalah seorang muslim, sebaik-baik muslim, manusia mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, baik itu kepada Allah jelas dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sebagaimana diteladankan Nabi Muhammad SAW. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah Majelis Taklim Rabbani. Silakan. Ari tanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya masih belum paham mengenai kalam. Kalam di sini tuh maksudnya alat atau apa ya Ustadz? Tadi mungkin saya belum terlalu paham. Ya. Yang dimaksud kalam di sini ada alat, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan Nabi dalam hadis, inna awwala ma khalaqallah, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Bagaimana bentuknya pena tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Yang pasti Allah menyebutkan makhluk pertama kali diciptakan Allah, benda yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena, yang kemudian diperintahkan Allah menuliskan segala sesuatu dari pertama sampai selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira Bu Ani. Silakan. Menyambung pertanyaan Bu Ani tadi, Pak. Ya. Jadi di sumpah yang pertama kan demi pena, sumpah yang kedua demi apa yang dituliskan oleh pena. Yaitu tadi yang setelah diciptakan Allah memerintahkan kepada pena untuk menuliskan semua takdir dan ketetapan Allah, ya kan Pak, dari awal Betul. sampai akhir. Nah, Betul. berarti itu Lauh Mahfuz itu adalah itu ya Pak ya? Itu bagian. Bagian. Ya. Ya. Jadi apa yang dituliskan pena bukan cuma Lauhil Mahfuz, tapi juga selain Lauhil Mahfuz, jadi segala sesuatu itu dicatatkan, dituliskan oleh pena yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Lauhil Mahfuz, makhluk Allah yang bernama Lauhil Mahfuz, dan semua catatan-catatan yang ada di Lauhil Mahfuz. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya, silakan, ada lagi? Ya, jika sudah tidak ada, jamaah rahmatullah, kita akan sama-sama insya Allah berdoa. Pak Ustadz, ini Ibu Emi saat ini sedang menunggu ibundanya yang dirawat di rumah sakit. Kita doakan bersama tadi. Saya belum jelas nama, belum dapat nama lengkapnya, tapi
untuk Ibu Emi ya. Ibu Emi ikut di kajian ini juga tadi, tapi Masya mungkin Allah. sudah tadi Ya, menyempatkan Allahu diri. Akbar. Mbak Emi atau Bu Emi, mudah-mudahan insya Allah setiap lelahnya bersama ibunda tercinta menjadi sebab Allah catatkan keberkahan bagi ibu. Tidak ada keberkahan, Allahu Akbar, sebagaimana keberkahan anak-anak yang berbakti bagi kedua orang tuanya. Saya tidak tahu apakah setiap di antara kita orang tuanya masih hidup. Allahu Akbar, qadarullah masyafa'al. Al-Fakir sendiri sudah kehilangan dua-duanya. Itu berarti dua pintu surga pertengahan telah tertutup bagi Al-Fakir. Bagi yang masih hidup ibunya, orang tuanya, atau salah satunya, jaga baik-baik pintu surga pertengahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Al-walidan awsatu abwabil jannah. Kedua orang tua adalah pintu surga pertengahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sama-sama berdoa jemaah rahmat Allah bagi yang sakit dan untuk kita semuanya. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Sami'ad du'a. Allahumma ya Rabban nas, wahai Engkau yang mendengarkan doa-doa kami. Wahai yang Maha menyembuhkan, wahai Tuhan manusia. Adhibil ba's, ishfi anta syafi, syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Siapapun di antara kami ya Allah yang sedang ada di majelis ini, yang mungkin Engkau uji dengan penyakit, terkhusus untuk ibunda tercinta Mbak Emi, ya Allah, anugerahkan kesembuhan, turunkan obat penyembuh terbaik baginya ya Allah, segerakan kesembuhan untuknya, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit pada dirinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, ya Allah, setelah Engkau cintakan kami kepada Quran, ya Allah, setelah Engkau cintakan kami kepada ilmu dan pena, ya Allah, jangan biarkan kami tergelincir dari iman kami, jangan biarkan kami tergelincir dari hidayah kami, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sampai bertemu minggu depan. Kita melanjutkan lagi tadabbur surat Al-Qalam ayat 8 dan seterusnya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah mengikuti kajian tadabbur ini sejak awal. Terima kasih, Nak. Mbak Ari. Terima kasih, Mbak Ari. Assalamualaikum Mbak Ari. Terima kasih semuanya. Iya. Mbak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.